Faman kariha, maka barang siapa tidak menyukai kemungkaran-kemungkaran yang ada pada umara tadi, tentu saja yang tidak disukai harus yang mungkarnya. Faqad bari'a, maka dungguh dia telah cuci tangan, dia sudah selamat dari tuntutan dari Allah. Waman angkara, dan barang siapa mengingkari, faqad salima, maka sungguh dia telah selamat dari siksa atau dari murkanya Allah. Walakin man radhiya, tetapi masalahnya itu adalah pada orang radhiya yang dia ridho dengan perbuatan-perbuatannya pejabat tadi, semuanya disetujui, yang mungkar pun disetujui, tidak di amar ma'rufi nahi mungkari. Wa taba'a, dan dia mengikuti. Qauluhu, sabda Nabi, man angkara ay man angkara biqadari istata'ahi, maksudnya barang siapa mengingkari mengikut kemampuan dia, salima, maka dia akan selamat minal ismi, dari dosa. Wa man lam yasi ingkaran, dan barang siapa tidak mampu untuk mengingkari, wa kariha, dan dia tidak menyukai yang mungkar dari para umara, wa kariha, dan dia tidak menyukai tilkal maksiat tersebut bil qalbi, dengan hati dia, faqad bari'a minal itsmi, maka sungguh dia telah bersih minal itsmi, dari dosa. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man ra'a, barang siapa melihat minkum, dari kalian, mungkaran, perkara yang mungkar, fa ghayyarahu, kemudian dia merubah mungkar tadi biyadihi, dengan kekuasaannya, faqad bari'a, maka sungguh dia telah bersih dari tuntutan, telah bersih dari dosa. Wa man lam yastati' ayyughayyirahu biyadihi, dan barang siapa tidak mampu untuk merubah kemaksiatan tadi, kemungkaran tadi, biyadihi, dengan kekuasaannya, fa ghayyarahu, kemudian dia merubahnya bilisani, dengan lisannya, faqad bari'a, maka sungguh dia telah bersih dari dosa. Wa man lam yastati' ayyughayyirahu bilisanihi, dan barang siapa tidak mampu untuk merubahnya dengan lidahnya, fa ghayyarahu, maka dia merubahnya biqalbi, dengan hatinya, maksudnya dia tidak menyetujuinya, atau dia niat melarangnya tapi dia tidak ada kemampuan, waktu itu kemampuannya hanya dongkol di hati, faqad bari'a, maka sungguh dia telah selamat dari dosa, telah bersih dari dosa. Wa dzalika, dan ingkar dengan hati, ad'aful iman, adalah paling lemahnya amalannya iman. Tak ulang lagi, ad'aful iman, paling lemahnya amalannya iman. Jadi orang itu kalau amalannya imannya lemah, belum tentu imannya lemah. Seperti orang sedang sakit, mampu dia sholatnya dengan duduk, mampu dia sholatnya dengan duduk. Kita nggak bisa bilang ini sholatnya duduk, ini imannya lemah. Mampunya cuma duduk itu, gitu loh. Kekuatannya itu bukan kaitan dengan keyakinan, itu kaitannya dengan amalan hati, yaitu ingkar. Dia mampunya pakai amalan hati, kan amalan terbagi 3, amalan hati, amalan lidah, amalan anggota tubuh yang lain. Maka saya ceritakan Ibnu Mas'ud tadi itu, ceritanya Sayyidina Anas ketika beliau di hadapannya Yazid, di hadapannya bukan Yazid, Ibnu Ziyad. Begitu zalimnya Ibnu Ziyad, di hadapannya Sayyidina Anas, Ibnu Ziyad tadi mendatangkan kepalanya Sayyidina Husain yang telah terpenggal. Bukan itu saja, kepalanya Sayyidina Husain tadi diletakkan di depan Ibnu Ziyad, terus dengan ranting mulut beliau yang mulia dikorek-korek oleh Ibnu Ziyad di depannya Sayyidina Anas, sambil komentar buruk lagi. Ini dalam hadis riwayat Tirmidzi. Saya dengar apa itu Husain itu ganteng, belas enggak ganteng, katanya Ibnu Ziyad. Maka Sayyidina Anas mampunya bilang, Husain itu termasuk orang yang paling mirip dengan Rasulullah loh. Maksudnya nyindir, bagaimana enggak ganteng ini
muka yang ada kemiripan banget dengan Rasulullah. Kamu itu bohong, maksudnya mampunya hanya begitu itu Sayyidina Anas. Maka tidak bisa dikatakan Sayyidina Anas lemah imannya, lemah amalan iman itu ya. Inilah yang arti yang paling sopan dengan orang-orang iman menyikapi kita orang-orang iman itu yang mampunya mengingkari kemungkaran hanya dengan hati. Kalau kita artikan ala dhahiriha, ala dhahiril hati, saya kita nanti banyak suudzon orang iman. Orang daerahnya ada kemungkarannya enggak berhenti, kita anggap enggak punya derajat orang ini. Nah, tidak begitu. Justru katanya Syekh Abdul Wahab atau Syekh Abdul Aziz Dabbaq, antara dua itu beliau mengatakan kalau ada satu tempat di daerah muslim yang tempat tadi banyak maksiat, tapi kok enggak datang-datang siksa di daerah tersebut, ketahuilah bahwa di dekat daerah tersebut tuh ada wali Allah yang mastur di situ itu. Malah begitu itu pahami. Ada wali di sana, kalau enggak dah lenyap itu daerah itu. Yang walinya mungkin mampunya adalah dengan mengingkari di hati. Di istighatsai, di apa. Maka ada orang artikan wadzalika at'aful iman, langsung diartikan ini iman paling lemah nih, ingkar dengan hati. Selepas itu sudah imannya enggak ada. Waduh repot ya. Ini arti ini terlalu lugu, kurang ada kehati-hatian bersikap menilai orang-orang iman yang di sekeliling kita. Maulaya salli wa sallim daiman abada